Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tahullu bihal uqat wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujannibna bil afi wal afiyah. Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak naltaqi ma'akum jami'an wa asallahu an yutina dawama siha wal afiyah hatta nastati an nastamirra hayatana fi hadhihi dunya bi kulli khairin wa linataqarrab ila Allah ta'ala amin ya rabbal alamin. في هذا اليوم سنتعلم معا في درس فقه المعاملات خاصة من كتاب التقريرة السديدة في المسائل المفيدة. والآن نخطو إلى bab al-luqatah ya. Kita masih berada di dalam bab luqatah ya, seperti yang sudah dipelajari kemarin di dalam aqsamul luqatah ya, atau pembagian daripada luqatah. Ada yang ghairu hayawan dan juga ada yang hayawan. Yang ghairu hayawan ada yang ma la yabqa 'ala dawam atau yang tidak bisa tahan lama. Ada juga ma la yadumu illa bi ilaj, yang ada juga yang bisa tahan lama tetapi dengan berproses atau dirawat. Kemudian ada juga maya bako bila ilaj, ada yang tahan lama atau di dalam jangka waktu yang lama tetap awet tetapi tidak perlu proses atau perawatan. Kemudian ada juga bagian kedua yaitu aqsamul luqatah min hayawan. Hayawan itu ada dibagi menjadi dua. Ada hayawan yamtani'u bi nafsihi min shighar siba, ada la yamtani' bi nafsihi min shighar siba. Kemudian dibedakan lagi bagaimana di mana ditemukannya dan bagaimana serta hukumnya seperti apa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, jadi pada pembahasan kali ini masih berkaitan dengan bab al-luqatah atau barang temuan. Nah, kemana barang temuan kemarin berupa ada yang hayawan atau dari binatang, kemudian ada juga ghairu hayawan ya, barang-barang atau benda-benda yang ditemukan di sekitar kita. Misalkan ada yang menemukan handphone, ada yang menemukan emas, perak, kemudian ada yang menemukan makanan, ada juga yang menemukan buah-buahan, ada juga yang menemukan motor atau kunci rumah dan sebagainya. Bagaimana hukumnya dari sesuatu yang mulai hakir, ada juga yang qalil, ada juga yang nafis, yang berharga, semua mempunyai aturan dan hukumnya jika ditemukan oleh seseorang yang bukan merupakan pemiliknya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang masail fil luqatah, yaitu adalah pembahasan permasalahan yang sering terjadi di dalam bab luqatah atau barang temuan. Permasalahan yang pertama adalah mal hukmu idza idda'a ahadun annahu malikul luqatah. Bagaimana hukumnya atau hukumnya bagaimana ya kalau misalkan ada seseorang yang mengaku bahwa dialah pemilik barang yang ditemukan tersebut. Fihi tafsil, maka kita rincikan dulu, kita bedakan dulu, yaitu ada sekiranya ada 4 perincian. Yang pertama, kalau tarotan ya'ti bil wasfi faqat, jika seseorang yang mengaku pemiliknya ini datang ya, terkadang datang dengan memberikan penjelasan tentang sifat-sifat daripada barang yang ditemukan yang dia akui bahwa itu miliknya ya. Dia datang hanya menyebutkan misalkan sifatnya, bentuknya bulat atau kulitnya seperti ini dan sebagainya. Fala yajibu taslimuha lahu, maka bagi al-multaqit, orang yang menemukannya, tidak langsung wajib untuk menyerahkannya. Wa yajuzu in saddaqahu, tetapi jika dia mempercayai perkataan orang yang mengaku bahwa dirinya malikul luqatah, maka boleh untuk diserahkan kepadanya karena insya Allah perkataannya jujur.
Kemudian tafsil yang kedua, tarotan ya'ti bil bayyinah faqat. Yang pertama tadi tarotan ya'ti bil wasfi, dia menjelaskan tentang sifatnya. Kemudian yang kedua, terkadang orang yang mengaku malikul luqatoh ini datang dengan membawa bukti tapi tanpa menyebutkan sifat-sifat daripada barang tersebut. Buktinya berupa apa? Dengan dia mendatangkan dua orang saksi bahwa memang benar barang tersebut milik dia, atau membawa satu saksi dan dia bersumpah atau bil yamin bahwa barang tersebut adalah miliknya. Maka kewajiban al-multaqit atau orang yang menemukan barang tersebut yajibu taslimuha ilaihi, maka wajib untuk menyerahkan barang tersebut kepada yang mengaku sebagai malikul luqatoh, ya. Bisa difahami. Jadi yang pertama adalah ya'ti bil wasfi fala yajibu taslimuha wa yajuzu taslim in saddaqahu. Kemudian yang kedua, tarotan ya'ti bil bayyinah faqat. Bayyinah di sini maksudnya dengan membawa dua saksi au syahidun wa yamin, maka yajibu taslimuha ilaihi. Kemudian keadaan yang ketiga, tarotan la ya'ti bil wasfi wa la ya'ti bil bayyinah. Seseorang ini datang hanya mengaku sebagai malikul luqatoh tanpa menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut, atau dia pun tidak membawakan bukti, tidak membawa saksi dan tidak bersumpah, fala yajuzu taslimuha ilaihi, maka seorang al-multaqid tidak boleh menyerahkan barang tersebut kepada orang alti idda'a annahu malikul luqatoh, ya. Kemudian yang keempat, tarotan ya'ti bil wasfi wal bayyinah, ya. Kemudian kalau orang yang mengaku malik ini terkadang dia ada juga yang datang dengan menyebutkan spesifikasi daripada sifat barang tersebut, misalkan dari bentuknya seperti apa, kulitnya seperti apa, ukurannya bagaimana, ya, kemudian keadaannya bagaimana. Kemudian dia juga membawa dua saksi, dia bersumpah bahwa itu barangnya, fayajibu taslimuha ilaihi, maka wajib bagi al-multaqid untuk mengembalikan barang tersebut kepada maliknya, ya. Jadi ketika ada seseorang yang mengaku bahwa dia idda'a annahu malikul luqatoh, jangan serta-merta langsung mempercayai atau langsung menolak pernyataan tersebut, tapi harus ada tafsil yang tadi ada 4, yang mana jika datang dengan wasfi saja atau hanya dengan bayyinah saja, atau ketika dia tidak menyebutkan wasfun dan tidak juga mendatangkan bayyinah, atau ketika dia mendatangkan kedua-duanya baik itu wasfi dan bayyinah, semua hukumnya berbeda-beda, ya. Kemudian permasalahan yang kedua, mas'alatun fil luqatah idza jaa al-malik fa hal yarudduha bi ziyadati hal muttasilah awil munfasilah. Apabila misalkan barang temuan tersebut telah diumumkan gitu, ya, kemudian ternyata ada orang yang mencarinya dan dia merupakan pemilik barang tersebut, apakah al-multaqid atau orang yang menemukannya wajib mengembalikannya bi ziyadatiha al-munfasilah awil muttasilah, mengembalikan juga dengan sesuatu atau tambahan yang dihasilkan dari barang yang ditemukan tersebut. Misalkan seseorang itu menemukan kambingnya, ternyata kambingnya itu hamil, ya, kemudian kambingnya ini melahirkan, maka ada ziyadah, ya, kambing dan anaknya. Ketika maliknya ini datang, maka kambing tersebut telah mempunyai aziyadah yang dihasilkan atau yang munfasilah berupa anak kambing tersebut. Apakah al-multaqid wajib mengembalikan kambing tersebut saja, atau kambing dengan ziyadah yang dihasilkan yang munfasilah tersebut dengan anak kambing itu? Maka yang pertama, idza jaa al-malik walam yatamallak hal multaqid ka'an jaa fi waqti ta'rif, apabila al-malik atau pemilik barang tersebut datang dan al-multaqid pun belum memiliki barang tersebut atau belum keinginan memilikinya, misalkan datangnya di dalam kurun waktu selama at-ta'rif, masa diumumkannya selama 1 tahun, misalkan setengah tahun yang lalu barang tersebut ditemukan, kemudian setengah tahun kemudian al-maliknya datang dan ternyata kambing tersebut telah melahirkan dan mempunyai anak. Fayaruddaha bi ziyadati hal muttasilah kasamni wal munfasilah kal aulad. Nah, maka wajib untuk dikembalikan semuanya, baik itu
kambingnya saja ataupun yang dihasilkan aziyadah yang munfasilah. Ya, munfasilah itu dia berarti terpisah daripada barang yang aslinya tersebut. Contohnya tadi kambing dengan anak kambing yang dikeluarkan. Kemudian kalau asiman ada juga misalkan susu yang menghasilkan lemak dan sebagainya. Ya, kemudian keadaan yang kedua, idza al malik wa qad tamallaka hal multaqit, apabila malik atau orang yang memiliki barang ini datang atau mengaku bahwa itu merupakan barangnya setelah selesai waktu pengumuman, ya, setelah waktu takrif selama setahun misalkan, kemudian sudah dimiliki juga barangnya menjadi hak miliknya multaqit, ya, maka multaqit yarudduha bi ziyadati hal muttasilah la munfasilah, wajib mengembalikan barang tersebut beserta ziyadah atau yang dihasilkan dari barang tersebut yang muttasil, yang masih satu kesatuan dengannya. Tapi kalau ada yang munfasil seperti tadi kambing dengan anaknya, tidak wajib mengembalikan anak kambingnya tersebut, tetapi hanya mengembalikan kambing tersebut. Seperti itu ya. Karena mungkin sudah dirawat atau diproses dengan segala rupa oleh orang yang menemukannya. Jadi itu merupakan hak orang yang menemukannya apabila aziyadah munfasilah atau terpisah daripada barang aslinya atau sesuatu aslinya atau hewan aslinya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah hukmu luqatatil haramil maki. Bagaimana hukum daripada barang yang ditemukan di tanah haram Mekah, ya, la yajuzu iltiqatuha litamalluk. Tidak boleh seseorang yang menemukan barang temuan tersebut menjadikan barang temuan tersebut sebagai kepemilikannya atau dia ingin memiliki barang tersebut. Bal yajibu ta'rifuha abadan, tetapi dia wajib untuk mengumumkannya terus menerus. Wa idza iltaqataha bil masjidil haram arrafaha fihi. Kalau dia menemukannya misalkan di area Masjidil Haram, maka harus diumumkan di area Masjidil Haram, ya. Wala tultaqut luqatatuha illa lima'rif audaim. Jadi harus diumumkan secara terus menerus. Kenapa tidak boleh dimiliki juga? Karena haram Makkah atau tanah haram Mekah itu merupakan masa ba'dinas, tempat berkumpulnya orang-orang manusia, dan pasti setiap manusia ingin kembali dan selalu tidak hanya sekali ke sana. Jadi mungkin saja seseorang itu pergi ke tanah haram hanya untuk mencari barangnya yang hilang, ya, maka jadi tidak boleh untuk dimiliki, tetapi harus dijaga dan diumumkan, gitu ya. Kemudian permasalahan yang keempat, hukum ta'rifil masajid. Bolehkah mengumumkan barang pertemuan ini di masjid-masjid? Hukumnya adalah makruh, ya, lebih baik untuk tidak diumumkan di masjid-masjid. Illam yushawis wa illa haruma illal masjidil haram fala yukrah. Kecuali di Masjidil Haram maka tidak makruh, karena Masjidil Haram merupakan majma'un nas, tempat berkumpulnya manusia. Jadi kalau ada yang kehilangan di Masjidil Haram, maka boleh untuk diumumkan di Masjidil Haram. Kemudian permasalahan yang kelima adalah al-hukmu idza talifatil luqatah. Bagaimana hukumnya jika barang temuan tersebut rusak? Ya, yadmanuha al-multaqit in talifat ba'da tamalluk fayadmanu mithlaha fil mithli wa qimataha in kanat mutaqawwimah yaumat tamalluk. Maka orang yang menemukan atau multaqit wajib menanggung jawab, ya, atau bertanggung jawab jika barangnya rusak setelah dia memilikinya, ya, atau setelah kepemilikannya, misalkan setelah dijaga kemudian tidak datang jadi menjadi miliknya ternyata rusak, maka dia harus menggantinya, dan ternyata maliknya datang pada waktu rusak itu, maka dia harus menggantinya dengan ganti yang semisal daripada barang tersebut atau dengan harga yang setimpal daripada harga barang tersebut, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Semoga daripada bab luqatah ini
dapat banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Jazakumullah ala husnul ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya berupa mengirimkan voice note ya, minimal 1 menit ya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayihina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.